Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Selalu syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan sekian banyak karunia, nikmat, rezeki, dan selalu guru-guru kita mengingatkan kepada kita, saking banyaknya hingga Allah pun mengatakan wala tahsu. Sekali-kali kamu tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Saking banyaknya Allah memberikan kita nikmat, karunia, rezekinya kepada kita. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang berupa kesehatan. Lalu Allah tambahkan nikmatnya yang berupa hidayah. Hidayah iman dan Islam. Lalu Allah gerakkan kita untuk bersama-sama pada malam hari ini bertemu dan dikumpulkan bersama saudara-saudara kita yang terbaik. Allah pilihkan tempat yang terbaik. Allah pilihkan waktu yang terbaik. Alhamdulillah, sebagian saudara-saudara kita ada yang Allah uji dengan kesehatannya. Lalu Allah tidak bisa hadirkan mereka untuk bertemu di tempat yang sama-sama kita cintai, Mushola Al-Firdaus. Maka syukur kita selalu kita syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering sekali guru-guru kita di pembukaan ini menyampaikan dan mengingatkan kepada kita, walhamdulillahilladzi an'amana ni'matal iman wal Islam. Bersyukurlah kita ini karena hingga detik ini Allah memberikan nikmat yang teristimewa untuk kita. Apa itu? Nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa Ustaz? Nikmat ini menjadi nikmat yang istimewa dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Ya, karena nikmat inilah yang akan menuntun kita melalui setiap detik, menit, hari dalam kehidupan kita ini. Karena nikmat iman dan nikmat Islam inilah yang memberikan arah kita untuk menjalani hidup agar berarti di dunia ini dan kelak bermakna di akhirat. Karena nikmat iman dan Islam inilah kita bertemu di tempat yang Allah muliakan. Bisa bayangkan kalau Allah cabut nikmat iman dan Islam ini. Menjadikan nikmat-nikmat yang lainnya muspro. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Pernah dengar cerita tentang bagaimana kuasanya Fir'aun? Pernah nggak ibu-ibu? Fir'aun itu raja di Mesir sana, sangat berkuasa, raja berharta, mempunyai kekuasaan luar biasa. Hingga saking kuasanya Fir'aun mengatakan dirinya apa? Ana rabbukumul a'la.
Saya ini adalah Tuhanmu yang paling agung. Kenapa? Saking hebatnya, saking berkuasanya Firaun. Tapi apa yang terjadi? Saat Firaun menjauh dirinya dari keimanan, saat Firaun tidak ada nikmat yang berupa hidayah iman, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah sekali untuk hancur. Mudah sekali untuk hancur. Dan apakah sulit bagi Allah untuk menghancurkan kekuasaan yang sehebat Firaun itu? Enggak. Sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan kekuasaan yang sehebat itu. Ya ma'ubla'i, wahai air, telan ia, terbelah, ditelan, selesai. Coba bayangkan. Ada lagi sejarah yang lain tentang seorang hamba yang bernama Qorun. Pasti kenal kita semua namanya. Qorun hidup di zaman Nabi Yunus Musa alaihissalam. Qorun ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, awalnya bukan orang kaya raya, enggak. Biasa saja. Berharap untuk menjadi kaya raya, meminta Nabi Yunus Musa alaihissalam agar berdoa kepada Allah agar memberikan kekayaan kepada Firaun ini, Bapak. Lalu Nabi Yunus Musa berdoa, Allah kabulkan, Allah berikan kekayaan kepada Qorun. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Qorun semakin Allah berikan kelimpahan harta, membuat ia jauh dari imannya. Bisa bayangkan, hartanya Qorun itu di catatan-catatan sejarah. Kunci dari gudang kekayaannya saja, kuncinya ini Pak, belum pintunya. Kuncinya, dia membutuhkan satu grup pasukan untuk membawa. Itu baru kuncinya. Untuk membuka pintu gudangnya. Bisa bayangkan pintunya sebagaimana, lalu gudangnya bagaimana. Di dalamnya tersimpan harta-harta yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Harta yang sekian banyak yang Allah berikan kepada Firaun ini tidak membuat dirinya bertambah keimanannya. Apa yang terjadi? Hancur, Pak. Apakah sulit bagi Allah menghancurkan Firaun, Qorun yang sebegitu luar biasanya? Mudah. Menjauhkan dirinya dari keimanan, mudah bagi Allah menghancurkannya. Qorun yang luar biasa hancur seketika. Firaun yang mempunyai kekuasaan sebegitunya, mudah untuk dihancurkan. Hancur, Pak. Maka selalu guru-guru kita mengingatkan kepada kita di setiap kesempatan. Di setiap khutbah, di setiap kajian, di setiap ceramah, selalu mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai saudara-saudaraku yang ada iman di dalam hatinya. Ittaqullah, tingkatkan selalu ketakwaan kita. Haqqa tuqatih, hingga pada titik benar-benar takwa menurut Allah. Selalu diingatkan di setiap kesempatannya. Dan inilah esensi, substansi pentingnya sebuah kajian, sebuah ceramah, sebuah pertemuan. Apa? Harus ada sebab meningkatnya kualitas iman dan takwa kita. Ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita keluar dari zaman kegelapan
menuntun kita keluar dari zaman keterpurukan. Zaman di mana moralitas sulit untuk mengukur nilai-nilainya. Dulu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, zaman itu sebelum datang hidayah Islam kepada kaum Arab saat itu, apa yang terjadi di sana? Sedikit saya mengutip beberapa catatan sejarah. Satu saja, sering saya sampaikan, yudfinuna banatahum khasyatan minal faqri wal 'ari. Di zaman dulu itu, seorang bapak sangat mudah sekali untuk menanam putrinya yang baru lahir. Kenapa? Khasyatan minal faqri wal 'ari. Karena di zaman itu melahirkan seorang putri akan menjadi sebab kefakiran, akan menjadi sebab aib bagi keluarganya. Moralitas di zaman saat itu tuh seperti itu, bapak-bapak ibu sekalian. Bisa bayangkan kalau itu terjadi di zaman kita sekarang. Nauzubillah. Di zaman itu tidak ada orang yang kaya, hartanya berdampingan duduk bersama orang yang miskin, gak ada. Yang kaya hanya duduk dengan orang-orang yang kaya. Yang memiliki status sosial tinggi hanya berteman dan bersaudara, bersahabat dengan mereka yang berstatus tinggi. Mereka yang memiliki status sosial tinggi akan otomatis menjadi lebih mulia. Yang berkulit lebih terang akan menjadi lebih mulia dibandingkan yang gelap. Ini zaman-zaman dahulu seperti itu. Walhamdulillah, arsalallahu rasulah. Allah mengutus rasulnya, hamba terbaik, manusia teristimewa, Nabi Muhammad SAW, menuntun kita 1, 2 langkah, 3 langkah keluar dari zaman-zaman kegelapan tersebut. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf. Ini sebenarnya malam ini yang mengisi jadwal sahabat saya, Ustaz Muftil Wahyudi. Allah mentakdirkan yang berbeda pada malam hari ini. Beliau harus berjuang mendampingi putra beliau yang Allah uji dengan kesehatan. Jadi beliau berhalangan hadir bersama kita pada malam hari ini. Kita doakan bersama-sama agar Allah segera mengangkat penyakitnya. Allah kumpulkan kembali bersama kita di tempat yang Allah memberikan ini di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada malam hari ini kita dapat pesan dari bapak-bapak pengurus kita untuk sedikit membahas tentang karakteristik dasar. Karakteristik itu gambaran dasar bagaimana seorang muslim seharusnya. Ini ada banyak sekali di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang ini. Kita mulai dari satu hadis. Kalau Allah masih mengizinkan lebih karena masih ada waktu, akan kita tambahkan dengan hadis yang lain. Saya tidak tahu ini waktunya berapa menit Ustaz. Oh, sampai Isya. Sampai Isya. Jadi kita mulai satu hadis, nanti akan kita tambahkan lagi supaya melebar pemahaman kita tentang ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian, Muslim ini istilah Arab.
berasal dari kata-kata salimah. Sin, lam, mim. Artinya apa? Artinya menyerahkan. Menyerahkan. Muslim yang akan kita pahami ini bagaimana, Ustaz? Muslim yang kita pahami adalah seseorang yang ia menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain, bukan yang lainnya. Kenapa seperti itu, Ustaz? Iya, karena di sana banyak yang mengaku dirinya Muslim tapi menduakan Allah. Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Banyak. Maka yang menjadi pembahasan kita ini, yang pertama, ia adalah hamba Allah yang dengan keikhlasannya, keridhoannya, dan kesadarannya menyerahkan dirinya, hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Bukan menyerahkan dirinya ke jabatannya, bukan menyerahkan dirinya kepada pohon-pohon yang besar, bukan menyerahkan dirinya kepada batu-batu yang besar, bukan menyerahkan dirinya kepada yang lainnya. La ilaha illallah. Ini. Ya. Ini harus terpatri kuat dalam setiap hati kita. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Harta yang kita miliki betapapun banyaknya tidak boleh menjadi belenggu dan kita pertuhankan. Kehebatan apapun yang Allah titipkan kepada kita tidak boleh menjadi belenggu dan kita pertuhankan. Kenapa? Yang maha segalanya hanya Allah. Yang maha tinggi hanya Allah. Yang maha kuasa hanya Allah. Yang maha hanya Allah. Tidak ada yang lain. Baik. Ada satu hadis, kalau kita buka di dalam buku-buku hadis, kita akan menemukan minimal 3 redaksi. 3 redaksi itu artinya 3 penulisan yang intinya tidak ada perbedaan, cuman ada beberapa pengembangan saja. Ada satu hadis, saya ulangi, ada satu hadis yang memiliki redaksi berbeda di kitab yang lainnya. Tapi perbedaannya bukan di substansinya. Ya. Saya bacakan. An Abdullah ibnu Umar. Abdullah bin Umar itu putra Umar radhiyallahu anhu. Qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisani. Al-Bukhari. Hadisnya ini. Di hadis yang lain ada penambahan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di hadis yang lain ada penambahan lagi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa amwalihi wa anfusihi.
Esensinya sama. Lalu apa ini artinya? Hadis ini saat Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahu nggak engkau siapakah muslim-muslim yang baik itu? Lalu para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya muslim yang terbaik, sebagian kita mengatakan al-afdhal, bagian lagi al-akmal, intinya sama, yaitu man salimal muslimuna bilisani wa yadihi. Nah, ini hadisnya. Menerjemahkannya bagaimana? Kita terjemahkan dengan dua pola penerjemahan para guru-guru kita. Yang pertama, siapakah muslim yang baik menurut hadis ini? Menurut hadis ini, muslim yang baik adalah mereka yang menyelamatkan saudaranya dari tergelincirnya lisan dan tangannya. Artinya, dia muslim yang baik adalah dia yang menjadikan dirinya agar saudaranya tidak tergelincir lisan dan tangannya. Terjemahan yang pertama. Terjemahan yang kedua bagaimana? Muslim yang baik adalah muslim yang dia bisa menjaga lisan dan tangannya. Berarti ke dirinya sendiri. Lalu apa pentingnya hadis ini? Ini yang mau kita bahas. Nilainya apa? Nilainya adalah satu. Ternyata kelemahan kita ini minimal karena dua hal ini. Pertama, kita lemah untuk memastikan lisan kita tidak menyebabkan murka Allah. Sering sekali lisan kita ini lebih cepat bergeraknya dibandingkan isi kepala kita. Akhirnya apa? Penyesalan. Sering nggak bapak-bapak ibu-ibu sekalian seperti ini? Sering. Apalagi kalau sedang emosi. Lisan kita tuh lebih cepat dibandingkan isi kepala kita. Ujungnya apa? Nyesel. Sudah emosi, isi kepalanya tidak banyak berkreasi, habis itu memutuskan sesuatu, pasti keputusannya hancur ini. Rusak. Itu satu. Yang kedua apa? Lisan kita ini sering sekali mengakibatkan saudara-saudara kita sakit. Coba. Yang berbuat dia tidak mendapatkan kebaikan, bahkan keburukan saja yang ia terima. Dan yang ia menciptakan keburukan terhadap saudaranya. Kalau bahasanya orang Gumunu itu ketemu pirang perkoro kayak gitu. Ke dalam dirinya tidak menciptakan kebaikan, keluar ke saudaranya hanya menciptakan keburukan. Ini hati-hati. Lisan. Makanya banyak sekali guru-guru kita mengingatkan apa? Kalau kita hanya tergelincir kaki kita, paling keselio. Iya kan? Ya. Tapi kalau sudah lisan yang tergelincir, naudzubillah, itu luar biasa efeknya. Makanya Rasul memesankan ini, hati-hati dengan lisanmu. Hati-hati dengan lisanmu terhadap dirimu, dan hati-hati dengan lisanmu terhadap saudara-saudara. Lisan. Hati-hati.
Dan yang kedua apa? Yadi. Yadun itu artinya tangan. Tapi apa artinya sebenarnya? Arti sebenarnya itu seluruh raga kita. Hati-hati terhadap mata kita. Seandainya apa yang kita lihat tidak menjadikan kebaikan kita, palingkan pandangan kita. Kalau yang kita lihat hanya menambah keburukan kita, hilangkan pandangan itu dari kita. Telinga kita, jika yang kita dengar tidak menjadi kebaikan lebih untuk diri kita, tutup telinga kita. Saking pentingnya permasalahan lisan, permasalahan niat raga ini, apa? Allah menfirmankan hal-hal ini selalu dengan kata-kata keimanan. Coba bayangkan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'da dhanni itsmun. Wa la tajassasu. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Coba. Allah mengingatkan kita itu hati-hati. Jangan engkau bertajasus, memata-matai saudaramu, tangga-tanggamu. Malah ya kata ba'dukum ba'du. Jangan engkau mudah lisanmu digunakan untuk berghibah. Hati-hati. Tidak ada sesuatu yang diuntungkan dari aktivitas ghibah itu. Kecuali menggembirakan setan. Iya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menguatkan saking pentingnya ini Allah sandikan selalu dengan keimanan. Dan uniknya apa? Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Amanu. Amanu itu bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kalau kita membaca di dalam Al-Quran, ada kata-kata di dalam Al-Quran dengan tulisan amanu, itu artinya Allah sedang membisikkan kepada setiap hati mereka yang ada iman walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit. Apa artinya? Kalau imanmu ada walaupun itu sedikit, seruanku pasti akan kamu dengar. Pasti akan kamu taati. Kenapa? Karena yang akan aku sampaikan, yang akan aku firmankan ini cukup. Hanya butuh sedikit saja iman. Maka saat Allah mengatakan apa? Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Allah mengawalnya, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai hambaku, wahai hambaku, yang aku yakin ada di dalam hatimu keimanan walaupun hanya sedikit. Ijtanibu, jauhilah engkau dengan berprasangka terhadap saudaramu. Kenapa? Karena prasangka-prasangka itu secara mayoritas akan mengakibatkanmu terhadap dosa. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin. Wahai hambaku yang ada sedikit iman di dalam hatinya, aku tahu walaupun itu sedikit iman itu di dalam hatimu. Aku sampaikan kepadamu, la yaskharu qaumun min qaumin. Jangan engkau mengolok-olok saudaramu. Cukup untuk mendengarkan itu dengan iman yang sedikit ini. Kalau Allah sudah mengatakan sedemikian, lalu kita masih tetap tidak mau mendengarkan, pertanyaannya, masih adakah iman di dalam hati kita? Ya kan? Masih ada gak sih iman? Allah membutuhkan sedikit saja iman dalam hati. Ini pasti kamu dengarkan. Lalu kok gak kita dengerin? Masih ada tak diragai? Hati masih ada tak? Itu PR itu. PR kita bersama, termasuk saya juga. PR kita sama-sama.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya. Kita mulailah bareng-bareng. Semuanya. Semuanya. Lalu di narasi yang kedua apa? Narasi yang kedua azadau bi amwalihi wa anfusihi. Bi amwalihi wa anfusihi apa artinya? Seorang muslim yang baik dia pasti akan menjaga muslim yang lainnya. Dari apa? Dari harta-hartanya dan dari diri-dirinya. Betul. Muslim yang baik tidak akan pernah menciptakan kerugian terhadap muslim yang lainnya di hartanya. Muslim yang baik tidak akan pernah menghilangkan diri muslim yang lainnya. Diri itu apa saja? Diri itu kehormatannya. Diri itu kemuliaannya. Dan diri itu adalah nyawanya. Nggak ada mengaku dirinya muslim, saya mukmin. Tapi kerjaan nih selalu merongrong kemuliaan saudara nih. Nggak ada itu. Pasti bermasalah keislamannya. Pasti bermasalah keimanannya. Mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya beriman, pasti menjaga kemuliaan saudaranya. Saudaraku dulu aib ditutupi bareng-bareng. Iya kan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Siapa di antara kita yang tidak memiliki aib? Gak ada. Semua kita memiliki aib. Tuh. Mengaku dirinya muslim pasti berbuat seperti itu. Tidak akan mengakibatkan saudaranya untuk sakit hatinya. Itu. Makanya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang mengingatkan kepada kita tentang kemuliaan-kemuliaan ini. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah wal yaumil akhir, kalau ada di dalam suatu hadis lalu ia menyampaikan untuk mengingat kepada kita tentang hari akhir, itu artinya apa? Itu artinya ingatlah kamu bahwa nanti akan ada hari pembalasan. Ingatlah kamu bahwa nanti pasti akan ada hari perhitungan, di mana hari itu la yanfa'u malun walaban. Hari itu kekuasaanmu tidak berfungsi. Hari itu yang kamu banggakan di dunia ini, kemuliaan-kemuliaan, harta-hartamu, anak-anakmu yang punya jabatan dan yang lain-lainnya tidak bermanfaat. Ingatlah itu. Jadi setiap ada kata-kata di dalam Al-Quran atau di hadis, agar kita mengingat tentang hari akhir, itu artinya Allah sedang menegur kepada kita, ingat kamu, nanti akan ada hari akhir di mana di situ seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini menuntut balas. Tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pilihannya cuma dua. Falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan itu adalah berbicara sesuatu yang baik-baik saja. Atau liyasmut, atau diam. Yang berhak keluar dari setiap lisan orang yang beriman adalah kebaikan saja. Ustaz, tapi dia itu mencawain aku terus. Apa yang keluar dari mulut kita? Ustaz, orang itu membuat saya emosi terus, marah terus. Apa yang keluar dari mulut kita? Mendoakan kebaikan untuknya. Semoga Allah memberikan hidayahnya. Semoga Allah mengurangi seluruh permasalahannya. Kita doakan kebaikannya. Kenapa? Setiap kita mendoakan kebaikannya, itu artinya kita sedang berdoa untuk diri kita juga. Gitu. Iya, tapi gak nyadar itu Ustaz. Ada. Selalu kayak gitu kan ceritanya ya, kalau kita hidup di kampung itu kan.
Oh, ini togo kayak gini, 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 gini. Siapa yang membuat kita sadar itu siapa? Siapa? Merasa diri kita bisa merubah kebaikan orang lain? Atau merasa diri kita bisa memberikan hidayah kepada orang lain? Seperti itu? Enggak. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak mampu. Inna kalam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa engkau memberikan hidayah kepada siapapun itu, walaupun itu yang engkau cintai. Siapa yang memberikan hidayah itu? Walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya hanya Allah saja yang memberikan hidayahnya. Nah, yang kita lakukan di dunia ini apa, Ustaz? Kalau berhadapan dengan mereka-mereka seperti itu, tuh ikhtiar kita untuk menjadi kebaikan untuknya. Kita berusaha, semoga kita ini menjadi bagian dari kebaikannya. Itu saja. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi konsepnya seperti itu. Konsepnya seperti itu. Jadi jangan terlalu memaksakan diri kita seperti Tuhan yang kita bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kita kehendaki. Enggak, itu bukan porsi kita. Porsi kita adalah kita harus menjadi kebaikan bagi saudara-saudara kita. Mereka kurang baik, kita doakan semoga mereka bertambah kebaikannya. Kitanya kurang baik, kita harus berjuang untuk meningkatkan kualitas kebaikan kita. Ini, berapa sisa waktu kita? Masih ada? Sudah habis? Masih. Maka di hadis yang lain apa? Qala Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan, dari bentuk keistimewaan seorang muslim itu ia apa? Ialah saat ia meninggalkan seluruh aktivitas yang tidak menciptakan kebaikan. Gitu. Ya. Maka mulai malam ini kita bersama-sama, Pak. Bersama-sama kita berdiam. Semoga Allah meridhoi. Semoga Allah benar-benar menjadikan sebab pertemuan kita pada malam hari ini sebab memulainya diri kita meninggalkan seluruh keadaan-keadaan yang membuat kita semakin buruk di depan manusia dan di depan Allah. Meningkatkan kehidupan kita, meningkatkan kualitas kemuliaan kita yang menjadikan kita lebih baik di depan manusia dan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, kalau itu terjadi, itulah esensi dari pertemuan kita pada malam hari ini. Substansinya, intinya pertemuan kita pada malam hari ini itu. Keluar kita dari musola yang sama-sama kita cintai ini, menjadikan diri kita harus lebih baik lagi. Yang kemarin masih emosi kepada tetangganya, sudah nggak zaman nih. Yang kemarin menanggapi emosi dengan emosi, sudah selesai kebodohan itu. Jahiliyahnya waktu itu sudah selesai. Dulu, pada fase-fase jahiliyah dulu sebelum hadir Islam, banyak sekali pertikaian-pertikaian ini terjadi ratusan tahun. Suku Aus wal Khazraj itu terkenal dalam sejarah. Bertikai ratusan tahun, saling bunuh-membunuh, nggak pernah akur. Hadir Islam ke dalam setiap hati mereka, apa yang terjadi? Bersaudara mereka. Bersaudara. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, setelah Allah berikan hidayah iman dan Islam, Allah persaudarakan kita, wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allah satukan setiap hati mereka yang ada iman di dalam hatinya, fa asbahna bi ni'matihi ikhwana, dan Allah jadikan kita bersaudara di dunia ini, lalu kita masih suka bertengkar. Ini yang jadi masalah. Nggak kuali ceritanya kayak gitu itu.
Ya, bapak-bapak ya, ibu-ibu ya. Ini, ini yang penting-penting, hal-hal penting harus menjadi introspeksi diri kita semuanya. Setelah ini tidak ada lagi cerita di dalam hati kita, ada kerusakan, ada potensi yang menghancurkan masih kita tanam dan kita pelihara. Yang keluar dari mulut kita hanya kebaikan. Kalau harus keluar dan itu tidak kebaikan, maka lebih baik diam. Yang terjadi di setiap aktivitas kita hanya menciptakan kebaikan. Kebaikan untuk keluarga kita, kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk anak-anak kita, kebaikan untuk istri-istri kita, kebaikan untuk tetangga kita, kebaikan untuk saudara-saudara kita sedesa Goloan, kebaikan untuk saudara-saudara kita semusola Al-Firdaus ini. Hanya kebaikan, 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 kebaikan terus. Hingga pada saatnya Allah mengatakan, Wesley, nang mulio, selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada waktu mungkin bisa ada pertanyaan, kalau nggak ada kita cukupkan. Mungkin gitu, Ustaz. Atau gimana, Ustaz? Masih 4 menit. Saya tambahkan lagi. Ada satu gambaran baik sekali dari guru kita. Apa pentingnya dari hadis ini? Konsepnya adalah hadis ini menjelaskan bagaimana seorang muslim menciptakan portofolio. Portofolio itu konsep dalam kehidupannya. Konsep itu bagaimana dia harus menjadi. Nah, itu konsep. Bagaimana dia harus menjadi. Ustadz, muslim itu apakah tidak karena hadis tentang arkanul Islam? Iya. Hadis tentang rukun-rukun Islam itu iya, bagian dari keislaman kita. Ustadz, apakah ada perbedaan antara muslim dengan mukmin? Pemahamannya yang harus kita kodifikasi secara terukur. Hadis tentang arkanul Islam sudah hafal semuanya kita ya. Bunal Islam ala khamsin. Di hadis ini ada 2 redaksi yang membedakan redaksi antara saum Ramadan wal hajj. Yang satu menempatkan saum Ramadan di yang keempat, yang satu di kelima, dan sebaliknya. Perbedaannya di situ saja. Tapi pemahamannya tidak ada yang berubah. Kalimat al-hajju pasti akan diterangkan dengan man istata'a ilaihi sabila. Ya, bunal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama. Sudah hafal semuanya ya? Sudah hafal semuanya. Yang kedua apa? Yang pertama syahadat, yang kedua iqamis shalah, yang ketiga itaiz zakah, yang keempat puasa, shaum Ramadan. Berarti ini mengikuti hadis Abdullah bin Umar. Yang keempat shaum Ramadan. Dan yang kelima al-hajj. Ya, man istata'a ilaihi sabila. Iktamala Islam. Secara teori disitulah guru-guru kita mengatakannya apa? Iktamala Islamuhu. Dia sedang berusaha menyempurnakan keislamannya. Ya. Jadi hadis itu benar, sahih, ada di kitab Sahih Al-Bukhari, silakan di bab tentang keimanan. Ditulis hadis itu. Maka sahih. Ya, itu hadis tentang itu. Yang membedakan antara muslim dengan mukmin apa, Ustadz? Guru-guru kita mengajarkan 2 hal ini. Apakah satu hal yang sama? Tidak. Mengkodifikasikannya berbeda. Mengelompokkannya berbeda. Itu. Muslim banyak kita memahami dengan aktivitas-aktivitas verbal. Mukmin nilai kepatuhan, ketaatan
itu keimanan. Ya, imannya di dalam, aktivitasnya menjadi kemuslimannya, keislamannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar Allah ridhoi dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hari pembalasan kelak. Kita doakan bersama saudara-saudara kita yang Allah uji dan guru-guru kita untuk terus berjuang dalam dakwah agama ini. Nastaghfirukum katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.